Cerita Mission Sabat 2 Mei 2020 diceritakan oleh Mariusz Majkowski, 55 tahun dari Polandia. Satu keputusan buruk. Setelah berbulan-bulan mengikuti kebaktian mingguan, 7 narapidana siap dibaptis di Polandia. Tetapi bagaimana dan di manakah membaptiskan mereka? Pendeta Mariusz Majkowski punya ide. Para narapidana bisa dibaptis di Laut Baltik pada pertemuan penginjilan pemuda yang akan datang. Marius meminta izin kepada sipir penjara untuk membebaskan para narapidana selama 4 hari. 1 hari untuk bepergian dengan kereta api ke laut, 2 hari untuk pertemuan penginjilan, dan 1 hari untuk perjalanan kembali ke penjara. Sesuai hukum Polandia, narapidana yang menunjukkan perilaku yang baik dan telah menyelesaikan 2/3 dari hukuman mereka diizinkan meninggalkan penjara untuk waktu yang singkat. Kepala penjara memberikan izin khusus kepada 6 dari 7 narapidana untuk melakukan perjalanan sejauh 250 mil atau 400 km ke Jarosławice. Minggu berikutnya, Marius tiba di penjara dengan beberapa anggota gereja untuk membawa para tahanan ke stasiun kereta. Seorang napi lain, Jurek, mendengar tentang pembaptisan dan memutuskan bahwa ia juga ingin dibaptis. Setelah menjalani 2/3 dari hukumannya, ia meninggalkan penjara sehari lebih awal dan membuat pengaturan untuk bergabung dengan kelompok Advent di kereta. Perjalanan dengan kereta api adalah acara yang menyenangkan. Seorang anggota gereja mengeluarkan gitarnya dan kelompok itu dengan senang hati menyanyikan lagu-lagu Kristen. Di tengah perjalanan, kereta tiba di stasiun tempat Jurek berencana untuk naik, tetapi Jurek tidak muncul. Pada hari Sabat, ke-6 tahanan itu dibaptis di Laut Baltik. 2 hari kemudian, para penjaga penjara dan narapidana terkejut melihat ke-6 tahanan itu. Mereka telah bertaruh pada beberapa banyak yang akan melarikan diri. Jurek bagaimanapun tidak kembali dan surat perintah dikeluarkan untuk penangkapannya. Karena sebagai buronan polisi, Jurek tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dia bersembunyi dengan beberapa teman kriminal lainnya dan mengundang saudara lelakinya yang berusia 17 tahun untuk bergabung dengan mereka. Suatu malam, Jurek dan saudara lelakinya banyak minum alkohol di taman kota di Toru di Polandia Utara. Seorang perawat lewat di atas sepeda membawa sekantong apel untuk rekan kerja di rumah sakit. Kedua pria itu merampoknya, memperkosanya dan mencekiknya. Setelah perburuan polisi, Jurek dan saudara lelakinya dipenjara. Selama 20 tahun kisah Jurek mengganggu Marius. Jurek sudah sangat dekat dengan baptisan. Andai saja dia naik kereta. Suatu hari, seorang anggota gereja wanita mendekati Marius di Lublin, sebuah kota di timur tempat ia melayani sebagai pendeta. Dia mengatakan saudara perempuannya berpacaran dengan mantan tahanan yang membutuhkan tempat tinggal. Dia tahu banyak tentang Alkitab, katanya. Sebagai gereja, bisakah kita membantunya? Pendeta bertemu dengan pria itu, Tomek. Dia tahu banyak tentang Alkitab dan dia mulai mengunjungi gereja. Seorang tuan tanah Advent menyewa sebuah apartemen untuknya. Tetapi Tomek menyimpan kebencian yang mendalam pada Tuhan. Ia sering meledek, marah, mengutuk Allah selama perjalanan Alkitab di apartemennya. Anda percaya pada Tuhan karena Anda memiliki keluarga yang baik dan kehidupan yang baik, kata Tomek kepada pendeta. Saya lahir dari keluarga yang disfungsional. Ayah dan saudara saya adalah penjahat, ibuku seorang pemabuk, kakak laki-laki saya meludahi sup saya. Jadi bagaimanakah saya bisa percaya bahwa Tuhan itu baik? Marius berpikir-pikir bagaimana merespons. Selama satu pelajaran Alkitab, ia berbicara tentang bagaimana satu keputusan buruk dapat menghancurkan kehidupan. Mengingat Jurek, dia menceritakan kisahnya. Anda tahu, Tomek, pria ini sangat dekat dengan Tuhan, katanya. Tetapi satu keputusan yang salah menghancurkan bukan hanya hidupnya sendiri, tetapi juga kehidupan adiknya. Tomek menjadi pucat dan menatap Marius dengan mata liar. Pendeta takut.
Kedua pria itu sendirian di apartemen, dan Marius ingat bahwa Tomek telah dipenjara karena pembunuhan. Tomek mulai menangis. "Ini luar biasa," katanya, menangis. "Apa yang kamu bicarakan?" tanya Marius. Tomek menatap mata pendeta. "Aku adik Jurek," katanya. Saat ini Tomek berpikir tentang baptisan dan berusaha berhenti minum alkohol. Pengaruhnya di pusat rehabilitasi alkohol telah membuat 2 orang lain dibaptis. Saudaranya Jurek tetap di penjara. Kisah Jurek menunjukkan bahwa ketika Anda dekat dengan Tuhan dan Dia berbicara kepada Anda harus segera mengambil keputusan dan tidak menundanya, kata Marius. Lagi pula, Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Bagian dari kisah ini menyedihkan, kata Marius, tetapi itu juga menunjukkan kuasa besar Allah dan apa yang dapat dilakukan dalam hidup kita. Bayangkan bertemu dengan adik laki-laki Jurek setelah 20 tahun dan bisa mengajarinya tentang firman Tuhan. Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda di tahun 2017 yang membantu membangun studio televisi untuk Hope Channel di Polandia, menyiarkan Injil berbahasa Spanyol ke seluruh dunia. Terima kasih, selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati.